Halo, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Devalen Mega Kirani dan Rahel Catherine Theodora. Kami akan menyampaikan materi yang berjudul konsep pelatihan. Pelatihan adalah sebuah proses pendidikan jangka pendek yang dirancang secara sistematis dan terorganisir, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, pengetahuan praktis, serta sikap kerja seseorang agar dapat menjalankan tugasnya secara lebih optimal. Perbedaan pelatihan dan pendidikan. Pelatihan adalah proses belajar yang lebih singkat dan fokus pada keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Tujuannya agar peserta bisa langsung menerapkan apa yang dipelajari. Pendidikan adalah proses belajar yang biasanya dilakukan dalam waktu lama, seperti di sekolah atau universitas. Tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan dan membentuk cara berpikir seseorang. Pendidikan biasanya lebih fokus pada teori dan pemahaman umum. Tujuan dan manfaat pelatihan bagi individu. 1. Peningkatan kompetensi dan kepercayaan diri. 2. Peningkatan kepuasan kerja. 3. Peningkatan karir. 4. Peningkatan nilai ekonomi. Tujuan dan manfaat pelatihan bagi organisasi. 1. Peningkatan produktivitas dan efisiensi. 2. Penurunan tingkat kesalahan dan kecelakaan kerja. 3. Peningkatan loyalitas karyawan. 4. Peningkatan daya saing organisasi. Prinsip-prinsip pelatihan. Prinsip relevansi. Materi pelatihan harus relevan dengan kebutuhan peserta dan organisasi. Prinsip partisipasi aktif. Metode pelatihan harus mendorong peserta untuk berpartisipasi aktif. Prinsip umpan balik. Peserta harus mendapatkan umpan balik tentang kemajuan dan area perbaikan. Prinsip pengulangan. Pengulangan konsep dan praktik penting untuk penguasaan. Prinsip motivasi. Pelatihan harus memotivasi peserta untuk belajar dan menerapkan pengetahuan. Prinsip perbedaan individual. Pelatihan harus mempertimbangkan perbedaan kemampuan, gaya belajar dan latar belakang peserta. Tahapan pelatihan. 1. Analisis kebutuhan pelatihan, training need analysis. Tahap ini melibatkan identifikasi kesenjangan kompetensi antara kondisi ideal dengan kondisi aktual. Metode yang umum digunakan meliputi analisis organisasi, analisis tugas dan jabatan, analisis individu, survei dan wawancara, observasi kinerja. 2. Desain program pelatihan. Tahap ini meliputi perumusan tujuan pembelajaran, penyusunan kurikulum dan silabus, penentuan metode dan media pelatihan, penyusunan materi pelatihan, penentuan kriteria evaluasi. 3. Pengembangan program pelatihan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan materi ajar, pengembangan media pelatihan, pengembangan instrumen evaluasi, persiapan fasilitator, trainer, persiapan logistik dan administrasi. 4. Implementasi program pelatihan. Tahap pelaksanaan pelatihan yang mencakup persiapan peserta, penyampaian materi, praktik dan simulasi, diskusi dan tanya jawab, penyelesaian kasus, monitoring proses pembelajaran. 5. Evaluasi program pelatihan. Evaluasi pelatihan mencakup 4 level. Level 1, reaksi. Evaluasi kepuasan peserta terhadap program pelatihan.
Level 2, pembelajaran. Evaluasi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Level 3, perilaku. Evaluasi perubahan perilaku di tempat kerja. Level 4, hasil. Evaluasi dampak pelatihan terhadap kinerja organisasi. Metode pelatihan. 1. Metode pelatihan di tempat kerja, on the job training, magang, apprenticeship, rotasi jabatan, coaching dan mentoring, penugasan khusus. 2. Metode pelatihan di luar tempat kerja, off the job training, kuliah, ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, role playing, business games. 3. Metode pelatihan berbasis teknologi, e-learning, mobile learning, webinar, video-based training, virtual reality training, blended learning. Studi kasus pelatihan kerja. Latar belakang. PT Sukses Bersama mengalami peningkatan produk cacat karena banyak karyawan baru belum terampil mengoperasikan mesin dan belum memahami SOP. Masalah: banyak kesalahan kerja, rendahnya produktivitas karyawan baru, tidak ada pelatihan standar. Solusi: diadakan pelatihan selama 2 minggu, meliputi teori, SOP dan keselamatan kerja, praktik langsung di lapangan, on the job training, simulasi kerja. Hasil: cacat produksi turun dari 12% ke 4%, produktivitas naik 20%, kepuasan kerja meningkat. Kesimpulan: pelatihan merupakan strategi penting dalam pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi kerja. Pelatihan yang tepat meningkatkan kualitas kerja dan efisiensi produksi secara signifikan. Sekian materi konsep pelatihan yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.